Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang sistem agrobisnis terpadu sebagai tugas mata kuliah agrobisnis yang dibimbing langsung oleh Bapak Ahmad Haris Hasanuddin Slamet. Sebelumnya, kami dari anggota kelompok 7 yang bernama Lutfi Abdullah Mauludin, Maria Afifatul Ilmi Nafi'ah, Nadia Ulfain, dan Nadia Wahyuning Purbiandari dari Ekonomi Syariah Kelas G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Berbicara tentang sistem agrobisnis terpadu, sebelumnya kita perlu tahu apa sih pengertian sistem agrobisnis terpadu. Sistem agrobisnis terpadu adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input atau agroindustri hulu, subsistem output atau agroindustri hilir, subsistem pengolahan atau agroindustri pemasaran hasil, dan subsistem penunjang. Di tugas kali ini, salah satu produk yang dapat dikembangkan dengan sistem agrobisnis adalah jagung. Karena jagung memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan, nilai tambahnya dapat mensejahterakan petani sampai pada pekerja industri. Jagung sendiri merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan, yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai bahan pakan untuk unggas dan usaha taninya mudah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peta konsep sistem agrobisnis terpadu komoditi jagung. Konsep dari agribisnis sebagai sistem merupakan suatu entitas yang tersusun dari sekumpulan subsistem yang bergerak secara bersama-sama dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa subsistem tersebut adalah subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, dan subsistem jasa penunjang. Subsistem hulu meliputi dari lahan, tenaga kerja, pupuk, benih, alat dan bahan sampai pada pestisida. Di subsistem usaha tani membahas tentang budidaya, dan di subsistem hilir membahas tentang bagaimana pasca panen, pengemasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi sampai pada pemasaran. Dan di jasa penunjang ada lembaga keuangan seperti bank, koperasi, ada juga lembaga kelompok tani, ada juga pelatihan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kita akan mendengar penjelasan masing-masing subsistem dari teman-teman. Silakan disimak. Saya Maria Afifatul akan menjelaskan mengenai subsistem hulu komoditi jagung. Hulu artinya pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian. Beberapa yang diperlukan yaitu adalah lahan, bibit atau benih, pupuk, pestisida, alat mesin, dan tenaga kerja. Sebelum melakukan budidaya jagung, tentunya kita memerlukan lahan untuk media pendukung. Lahan yang digunakan cukup dengan lahan yang dimiliki oleh diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah benih. Contoh benih yang bermutu yaitu adalah benih jagung hibrida. Namun tidak hanya hibrida saja yang bisa digunakan. Benih lain juga bisa yang bersifat baik. Beberapa ciri-cirinya yaitu daya tumbuh besar dan seragam, tidak tercemar varietas lain, bersih dari kotoran, tidak terinfeksi hama. Selanjutnya, jagung memerlukan kandungan unsur hara yang dapat menunjang pertumbuhan jagung. Pupuk dapat memenuhi kandungan tersebut. Pupuk memiliki dua macam, yaitu organik dan anorganik. Organik berupa pupuk kompos dan pupuk kandang, sedangkan anorganik berupa ponska, urea, dan ZA. Kemudian pestisida. Pestisida digunakan sebagai pembasmi hama yang efektif. Beberapa pestisida yang dapat digunakan yaitu monokrotofos, triazofos, diazinon, dan lain-lain sebagainya yang dapat menunjang. Kemudian alat dan mesin. Alat dan mesin yang digunakan bisa berupa cangkul ataupun traktor. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting karena tenaga kerja merupakan tenaga penunjang yang menjamin keberlangsungan usaha tani jagung.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdullah Mauludin. Saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Maria. Sini saya akan menjelaskan tentang usaha tani jagung. Nah, pertama yang dilakukan untuk usaha tani jagung yaitu penyiapan benih. Penyiapan benih itu sebaiknya menggunakan benih jagung dengan varietas unggul dengan tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 95%. Setelah kita menyiapkan benih, lalu kita menyiapkan lahan. Nah, lahan yang disiapkan untuk menanam jagung minimal adalah 2 kali 1 meter. Dengan ukuran minim seperti itu, biasanya hasil panennya itu untuk dikonsumsi pribadi. Lalu setelah menyiapkan lahan itu ada pengaturan jarak menanam jagung, yaitu jarak dalam satu larikan atau satu baris yaitu 20 cm. Lalu jarak antara baris yaitu 70 sampai 75 cm. Bila bedengan yang dibuat selebar 2 meter, maka akan terdapat 3 baris tanaman jagung dalam satu bedengnya. Setelah itu lanjut ke penanaman. Ada 4 jenis penanaman jagung, yaitu yang pertama tumpang sari, yang kedua tumpang gilir, yang ketiga bersisipan, yang keempat adalah campuran. Setelah itu yang tak lupa kalah pentingnya yaitu pengairan dan penyiraman. Ada 5 fase pertumbuhan tanaman jagung yang membutuhkan pengairan lahan. Yang pertama yaitu pertumbuhan awal, yang kedua fase vegetatif, yang ketiga fase pembungaan, yang keempat fase pengisian biji, yang kelima adalah fase pematangan. Setelah selesai melakukan pengairan dan penyiraman, tak kalah penting juga adalah pemeliharaan, yaitu ada 3 pemeliharaan untuk tanaman jagung ini. Yang pertama adalah penjarangan dan penyuluhan, yaitu kita kontrol setiap beberapa hari sekali apakah pengairannya itu sudah baik atau belum. Kedua adalah penyiangan. Nah, ini pun perlu agar hasil panen yang diinginkan itu dapat tercapai. Yang ketiga adalah pemupukan. Ini pun juga tak kalah penting dari penyiangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu panen dan proses hasilnya. Ada 3 teknik cara memanen jagung, yaitu yang pertama menentukan tanaman atau pohon yang bertongkol matang, nah, atau yang sudah tua. Yang kedua yaitu petik tongkol dengan tangan hingga terlepas dari batangnya. Yang ketiga yaitu lakukan pemetikan tongkol-tongkolannya pada tanaman yang terdapat di areal kebun. Saya Nadia Wahyuni Purbiandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem agrobisnis hilir dari tanaman jagung. Di sini terdiri dari pasca panen, pengemasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan juga pemasaran. Dari tanaman jagung setelah dipanen kemudian dilakukan pemisahan antara daun, buah, dan juga batangnya. Daunnya sendiri biasanya juga dapat digunakan untuk pakan kompos. Kemudian dari buah terdapat beberapa unsur seperti kulit atau biasa kita mengenalnya dengan nama klobot. Kemudian jagungnya sendiri, jagung pipilan, kemudian kulit ari dan juga tongkol rambut. Dari kulit atau klobot tadi biasanya dapat digunakan sebagai pakan, kompos, dan yang sering kita temui adalah sebagai industri rokok. Kemudian dari jagung pipilan tadi dapat dijadikan sebagai tepung, minyak, dan olahan makanan, dan juga grit.
grit di sini adalah serbuk dari jagung pipilan. Kemudian kulit ari sendiri dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Kemudian tongkol rambut juga dapat digunakan sebagai pakan, kompos, dan juga bahan bakar. Dari jagung pipilan tadi, tepung, minyak, dan olahan makanan serta grit kemudian dipasarkan dapat dijadikan sebagai pakan ternak, bahan baku makanan untuk manusia, kemudian juga bahan baku industri, dan juga untuk konsumsi rumah tangga. Selanjutnya bagian batangnya juga dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk kertas dan juga bahan bakar. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, di subbab terakhir, saya, Nadia Ulfain, akan membahas tentang subsistem jasa penunjang. Di subsistem jasa penunjang dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama adalah lembaga keuangan pembiayaan, yang kedua adalah kelembagaan atau penyuluhan, yang ketiga adalah penelitian, dan yang keempat adalah lembaga dan saluran tata niaga. Di lembaga keuangan, maksud dari lembaga keuangan di sini adalah sebagai jasa penunjang agrobisnis dalam hal pertanian, bahwa petani bisa mendapatkan dana dari bank, koperasi, atau APBN atau APBD. Kenapa APBN dan APBD? Karena pemerintah pun akan memberikan sumbangan dana atau agrobisnis bagi petani untuk menunjang kelangsungan dari usahanya. Yang kedua adalah kelembagaan atau penyuluhan. Di sini, kelembagaan itu penting untuk mengembangkan agribisnis ke depan, karena kelembagaan yang berasal dari petani, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah sebagai fasilitator melalui program dapat mendorong peningkatan agribisnis, dan relasi dalam bidang ini penting agar berjalan dengan baik. Nah, sedangkan penyuluhan dalam agribisnis itu adalah jasa layanan atau informasi agribisnis yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal untuk petani dan pihak-pihak terkait yang memerlukan. Kenapa? Karena agar kemampuannya dapat berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya dengan baik, menguntungkan, dan memuaskan. Di sini, kelembagaan atau penyuluhan biasanya itu adalah Gaboktan, kelompok tani, asosiasi tani, BPP, atau P3A. Selanjutnya adalah penelitian. Di penelitian itu penting karena pada dasarnya agrobisnis itu perlu berlangsung ke depannya, sehingga jagung itu juga perlu diteliti agar menjadi lebih baik lagi. Penelitian jagung itu dapat dilakukan oleh Belitjas Maros atau BPPT. Selanjutnya adalah lembaga dan saluran tata niaga. Saluran tata niaga itu sendiri adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Jadi dari agribisnis jagung ini disalurkan dari petani melalui produsen, pedagang, pengepul sampai pada konsumen, yaitu di rumah tangga. Dan seperti itulah presentasi dari kelompok 7 mengenai sistem agrobisnis terpadu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.